Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas contoh soal rekonsiliasi fiskal di suatu badan usaha ya. Jadi ada soal PT Utama Tekstil, ada suatu perusahaan tekstil yang menjual produknya di dalam negeri dan luar negeri, baik ke perusahaan swasta ataupun ke pemerintah. Perusahaan ini telah menyelenggarakan pembukuan, berarti dia ada pengusaha kena pajak dan telah memenuhi peraturan yang tertera di ketentuan perpajakan. Nah, ini kasusnya tahun 2020. Ini berikut ya soalnya. Ini laporan keuangan komersialnya sampai dia memperoleh laba sebelum pajak 10 miliar 342 juta 950 ribu. Nah, kita lihat keterangannya. Di sini ada penjualan sebesar 55 miliar ya. Kemudian di keterangannya ini disampaikan bahwa penghasilan dari usaha merupakan penghasilan yang teratur di dalam penjualan, termasuk penjualan kepada pemerintah sebesar 20 miliar dan sudah dibayar semuanya. Namun tidak ada keterangan yang lain. Jadi di dalam 55 miliar ini termasuk penghasilan dari penjualan kepada pemerintah. Karena tidak ada keterangan yang lain, berarti angkanya semua sudah sesuai, sudah tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Kemudian di sini ada keterangan lagi, pada akhir tahun 2020 dibentuk cadangan penyisihan potongan penjualan sebesar 150 juta. Jadi di dalam potongan penjualan tadi termasuk cadangan potongan penjualan. Di pajak itu tidak boleh ada cadangan potongan penjualan. Sehingga dilakukan koreksi fiskal positif yang mengakibatkan laba fiskal lebih besar ya, sebesar 150 juta, sehingga catatan potongan penjualannya menjadi 1 miliar 350 juta kalau menurut ketentuan fiskal. Kemudian tidak ada keterangan yang lain, sehingga yang lain semua adalah sama, dan memang retur itu secara fiskal memang diakui sebagai pengurang penjualan, HPP pun juga memang menjadi biaya semuanya, dan tidak ada keterangan untuk perbaikan, berarti semua boleh diakui secara fiskal, sehingga laba kotornya dari komersial adalah 18 miliar 275 juta dan menurut fiskal menjadi 18 miliar 425 juta karena tadi ada koreksi fiskal positif sebesar 150 juta. Bagaimana dengan biaya usaha? Menurut komersial biaya gaji dan imbalan kantor itu ada 2,9 miliar. Kita lihat di dalam keterangan ternyata pada beban gaji ini termasuk PPh pasal 21 direksi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 171.500.000. PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan itu merupakan natura, dan natura ini tidak boleh menjadi biaya, sehingga ada koreksi fiskal positif sehingga biayanya lebih kecil ya, sebesar 171.500.000, sehingga biaya yang boleh diakui di pajak adalah 2.728.500.000. Dengan biaya promosi adalah versi komersial 3 miliar 250 juta. Kita lihat ada keterangannya, di dalam biaya promosi tersebut terdapat hadiah yang tidak berkaitan langsung dengan penyelenggaraan promosi sebesar 450 juta. Nah, ini tidak boleh jadi biaya menurut pajak, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif 450 juta, biaya yang diakui berkurang 450 juta menurut pajak, sehingga biaya promosinya cuma 2 miliar 800 juta yang diakui oleh pajak. Kemudian biaya entertainment menurut akuntansi adalah 295 juta. Kita lihat di dalam keterangan tadi ada pengeluaran yang tidak ada daftar nominatifnya sebesar 50 juta. Pengeluaran yang tidak ada daftar nominatifnya itu tidak boleh diakui sebagai biaya menurut pajak, sehingga perlu dilakukan koreksi fiskal positif sebesar 50 juta, sehingga biaya yang diakui sekarang menjadi lebih kecil, ada koreksi fiskal positif, sehingga biayanya adalah 245 juta menurut pajak. Biaya riset dan penelitian ini memang boleh secara aturan pajak, tapi kita lihat ada keterangan lain ternyata enggak, sehingga memang semuanya sama ya diakui biayanya baik di fiskal maupun di komersial. Kemudian ada biaya pameran, ini pameran rutin sebesar 250 juta yang terkait langsung dengan usaha, karena di sini adalah biaya pameran hasil tekstil se-Asia, dan ini katanya rutin, sehingga karena ini terkait langsung dengan berpengaruh ya terhadap penjualan, sehingga ini juga semuanya diakui sebagai biaya. Kemudian ada biaya transportasi 300 juta. Selama memang semua terkait dengan usaha, tidak dipakai untuk yang di luar usaha, maka ini boleh jadi biaya, dan ini semuanya terkait langsung dengan usaha.
Kemudian ada biaya TK dan cetakan sebesar 275 juta, di mana di sini ada biaya cetak kartu undangan pemegang saham. Ini tidak terkait langsung dengan usaha, sehingga ini dikoreksi fiskal positif 10 juta, sehingga biaya fiskalnya menjadi 265 juta. Berikutnya lagi adalah biaya telepon, fax, dan internet 375 juta. Selama memang semua benar-benar digunakan untuk kegiatan usaha, semuanya boleh jadi biaya. Namun kalau misalnya sebagian dipakai, katakanlah dipakai untuk di sela waktu senggang, karyawan itu menggunakan internet untuk main games atau aktif di media sosial, nah itu sejumlah itu harus dilakukan koreksi fiskal positif. Kemudian biaya perangko dan materai semuanya untuk usaha, maka itu juga boleh diakui sebagai biaya oleh fiskal. Biaya asuransi semuanya kebetulan memang dipakai untuk usaha, jadi boleh jadi biaya juga. Nah, biaya asuransi ini yang terkait dengan usaha, misalnya asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan kerja, itu boleh. Tapi kalau misalnya asuransi jadi perusahaan menanggung asuransi karyawan, nah itu baru boleh jadi biaya jika premi asuransi yang dibayarin perusahaan tadi dianggap sebagai pendapatan bagi karyawan sehingga menambah penghasilan karyawan. Nah itu baru boleh jadi biaya. Kemudian di sini biaya sewa kantor. Biaya sewa kantor itu memang biaya. Ya boleh jadi biaya menurut pajak. Penyusutan bangunan 240 juta, coba kita lihat keterangannya. Nah, biaya penyusutannya sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Karena sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, maka tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Namun seringkali untuk penyusutan sering terjadi perbedaan angka antara akuntansi dan pajak. Kenapa? Karena meskipun penyusutan itu salah satu biaya yang diizinkan menurut pajak sama terkait langsung dengan usaha, ya maksudnya biayanya memang dipakai gitu untuk usaha, itu di pajak tidak mengenal nilai sisa, sementara di akuntansi ada nilai sisa. Gara-gara ada nilai sisa pasti biaya penyusutannya menjadi berbeda. Terus yang kedua adalah masalah masa manfaat. Di akuntansi masa manfaatnya tergantung kebijakan perusahaan, sementara di pajak sudah ada ketentuannya. Untuk aset tertentu dia masuk kelompok kelompok 1, maka masa manfaatnya 4 tahun. Masuk kelompok 2, masa manfaatnya 8 tahun. Masuk kelompok 3, masa manfaatnya 16 tahun. Kelompok 4, masa manfaat 20 tahun. Bangunan permanen masa manfaat 20 tahun. Bangunan tidak permanen 10 tahun. Nah, sementara akuntansi masa manfaatnya bisa berbeda. Dan yang terakhir, kalau misalnya antara pajak dan akuntansi metode yang dipakai beda. Meskipun sebenarnya pajak dan akuntansi sama-sama mengakui metode penyusutan garis lurus maupun saldo menurun. Namun seandainya di perusahaan menggunakan metode yang lain, tentu angkanya menjadi berbeda. Nah, kalau misalnya terjadi angka yang berbeda antara akuntansi dan pajak untuk penyusutan, bisa dilakukan koreksi fiskal positif, bisa dilakukan koreksi fiskal negatif. Tergantung mana yang lebih besar. Kalau misalnya menurut akuntansi lebih besar dibanding pajak, maka akan dilakukan koreksi fiskal positif. Tapi kalau menurut data penyusutan akuntansi lebih kecil dari pajak, maka akan dilakukan koreksi fiskal negatif. Ya, berikutnya lagi adalah di sini pulsa HP pegawai. HP pegawai yang digunakan untuk kegiatan usaha, ya dipakai untuk nelfon tapi menggunakan HP gitu ya, karyawan dikasih HP untuk dipakai untuk usaha, itu yang boleh diakui hanya 50%, baik biaya penyusutan, pemeliharaan ataupun pulsa. Sehingga kalau di sini ada biayanya menurut akuntansi ada 15 juta, karena cuma diakui 50%, maka ada koreksi fiskal positif 50%, yaitu 7.500.000. Dan yang diakui menurut pajak hanya 7.500.000. Begitu juga dengan sedan, ya biaya kendaraan. Di sini ada biaya kendaraan sedan untuk direksi. Sedan yang diakui cuma 50%, baik penyusutan, pemeliharaan maupun BBM-nya ya. Nah, karena ini ada biayanya 100 juta, sementara yang boleh diakui hanya 50%, maka akan dilakukan koreksi fiskal positif 50 juta. Kemudian, ini ada pembayaran PBB dan retribusi daerah. Pajak daerah itu boleh jadi biaya selama memang terkait dengan usaha. Maka semuanya diakui sebagai biaya, tidak dilakukan koreksi fiskal. Kemudian penyisian piutang. Untuk perusahaan tekstil, penyisian piutang itu tidak diizinkan menurut ketentuan pajak. Yang diizinkan itu seperti perusahaan leasing,
perusahaan bank itu masih diizinkan ada penyisihan piutang. Tapi perusahaan tekstil itu tidak diizinkan adanya penyisihan piutang. Maka semuanya dilakukan koreksi fiskal positif sehingga tidak diakui biayanya secara pajak. Sanksi administrasi pajak ataupun sanksi-sanksi yang lain itu tidak pernah boleh jadi biaya menurut pajak, sehingga semuanya dilakukan koreksi fiskal positif dan tidak menjadi biaya menurut laporan keuangan fiskal. Kemudian PPh, PPh itu tidak pernah boleh jadi biaya, baik final maupun tidak final. PPh itu tidak pernah boleh jadi biaya. Ya, jadi harus dilakukan koreksi fiskal positif keseluruhannya. Mungkin yang membedakan adalah kalau PPh tidak final, tidak jadi biaya, namun bisa jadi kredit pajak pengurang PPh terutang yang harus dibayar. Tapi PPh final tidak jadi biaya, tidak juga menjadi kredit pajak. Parsel lebaran itu adalah bagian dari natura. Nah, karena dia bagian dari natura, maka dia tidak diakui sebagai biaya. Ya, karena natura di sini di pembukuan ini tidak boleh jadi biaya. Kemudian biaya bunga, kalau terkait langsung dengan usaha, biaya bunga ini itu boleh jadi biaya. Ya, meskipun ada aturan khususnya ya. Kebetulan ini memang biaya bunganya lebih kecil daripada biaya bunga rata-rata deposito. Berikutnya lagi adalah sewa kendaraan. Kalau memang terkait dengan usaha itu boleh jadi biaya, maka tidak dilakukan koreksi fiskal. Namun kalau misalnya ada kepentingan pribadi maka tidak boleh jadi biaya. Nah, gara-gara ini ternyata dilakukan perbedaan-perbedaan tadi ya, maka ada koreksi fiskal positif sebesar 1.285.550.000 sehingga biayanya lebih kecil menurut pajak dan laba pajaknya lebih gede. Kalau menurut komersial ada 8.302.950.000, menurut fiskal adalah 9.738.500.000, lebih besar. Kemudian ada penghasilan lain-lain. Ya, ada penghasilan dari giro dan deposito. Giro dan deposito itu adalah objek pajak PPh final, sehingga tidak boleh dimasukkan dalam penghitungan PPh yang harus kita hitung PPh tidak final di akhir tahun. Maka karena dia masuk kategori PPh final, dilakukan koreksi negatif sebesar 700 juta dan tidak diakui sebagai pendapatan di fiskal. Begitu juga dengan dividen dari PT Akse, karena saham dia 30%. Kalau saham dia 30%, dia masuk kategori bukan objek. Karena dia masuk kategori bukan objek, maka juga dilakukan koreksi negatif dan tidak diakui sebagai pendapatan di laporan keuangan fiskal. Kemudian di sini ada dividen PT ABC nilainya 330 juta, sahamnya cuma 20%, di objek PPh tidak final sehingga diakui sebagai pendapatan. Begitu juga dengan laba selisih kurs ya. Itu selama terkait dengan usaha itu juga diakui sebagai pendapatan. Di sini ada penghasilan sewa peralatan. Penghasilan sewa peralatan itu objek PPh tidak final sehingga juga diakui sebagai pendapatan. Sebentar, ada keterangan sedikit mengenai PPh penghasilan dari sewa peralatan ini. Ternyata tadi ya ada penghasilan sifatnya tidak teratur. Ini nanti akan berpengaruh kalau penghasilan tidak teratur waktu kita mencari angsuran PPh pasal 25 bulanan. Nah, terus karena ada beberapa pendapatan yang tidak diakui di laporan keuangan fiskal lumayan besar, 1.175 juta, maka laba dari penghasilan lain-lainnya, bukan laba, penghasilan lain-lain yang diakui secara pajak itu lebih kecil, 865 juta, dan kalau kita totalkan dengan penghasilan laba dari usaha, maka laba sebelum pajak versi fiskal itu sedikit lebih besar dibanding pajak, yaitu 10.603.500.000. Kemudian sini kompensasi kerugian, coba kita lihat keterangannya. Di sini ada kompensasi kerugian tahun 2014 sebesar 200 juta. Masalahnya yang boleh dikompensasi kan cuma 5 tahun, sementara ini ada laporan keuangan tahun 2020, sehingga nggak boleh dikompensasi karena lebih dari 5 tahun, sehingga kompensasi kerugiannya menjadi 0. Terus sehingga penghasilan kena pajaknya sama dengan laba sebelum pajak, yaitu 10.603.500.000. Berhubung omsetnya dia di atas 50 miliar dan ini kita bicara tahun 2020, maka dia menggunakan tarif 22%. 10.603.500.000 dikali 22%, pajak terutangnya ada 2.332.770.000
Nah, ini kredit pajaknya ini diketahui dari sini ya, ada PPh 22 bendaharawan 300 juta, PPh 22 impor 150 juta, PPh 23 sewa dan jasa 8 juta, PPh 23 dividen 49.500.000 dan angsuran PPh pasal 25. Ini tahunnya 2020 ya, mohon maaf ini ada kesalahan tulis, sebesar 1,2 miliar. Sehingga total kredit pajaknya adalah 1.707.500.000. PPh terutang yang 2.332.730.000 ini kita kurangi dengan kredit pajak 1.707.500.000. Ternyata ada PPh yang masih kurang yang harus dibayar lagi sebesar 625.270.000. Nah, berikutnya lagi sesuai dengan instruksi rekonsiliasi fiskal sudah dilakukan, hitungan PPh terutang sudah, hitungan kurang bayar sudah. Satu lagi kita harus menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun 2021. Nah, caranya adalah carilah penghasilan teratur. Kebetulan dari soal di sini semua masuk kategori penghasilan teratur terkecuali adalah penghasilan dari sewa peralatan. Nah, berarti kita totalkan penghasilan ya, kita totalkan penghasilan dikurangi dengan yang ini ya, dikurangi dengan sewa peralatan yang 285 juta tadi. Hasilnya penghasilan teraturnya adalah 10.318.500.000. Tidak ada kompensasi kerugian karena memang nggak ada ya, karena tahun 2020 aja nggak ada, artinya belum ada kompensasi kerugian lagi. Kemudian karena omset di atas 50 miliar dikali tahun 2021 tarifnya 22%, maka dikali 22% hasilnya PPh terutangnya ada 2.270.070.000. Kemudian kita kurangi kredit pajak yang sifatnya teratur di luar PPh 25. PPh 25 dikeluarin, kemudian kita cek lagi dari PPh yang di sini ternyata ada satu yang sifatnya tidak teratur, yaitu apa? PPh 23 sewa dan jasa. Ini termasuk sewa peralatan. Berarti yang PPh yang sewa peralatan harus dikurangin. 2% kali sewa peralatan itu penghasilannya sebesar 285 juta. Sehingga PPh pasal 23 dari sewa dan jasa yang awalnya tercatat 8 juta sekarang menjadi 2.300.000 karena dikurangi PPh pasal 23 atas sewa dan peralatan. Sehingga kalau kita totalkan PPh pasal 22, PPh pasal 23 totalnya adalah 501.800.000. Nah, kemudian PPh terutang yang tadi barusan kita hitung dikurangi kredit pajak teraturnya diperoleh angka 1.768.270.000. Ini menjadi dasar untuk mencari angsuran PPh pasal 25. Nah, si 1.768.270.000 ini kita bagi 12 bulan karena kita mencari angsuran PPh pasal 25 bulanan. Diperolehlah angka 147.355.833. Itu jawaban dari soal ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.